Bersama keluarga kecil saya menyapa kita semua, Bapak Ibu Saudara. Selamat malam, Shalom Alem. Puji Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan kita kesempatan yang indah untuk berfellowship dalam wadah yang kita sebut Exploring Worship pada malam hari ini, di mana kita menyatukan Bible Study dengan penyembahan. Malam hari ini kita akan melihat satu tema atau belajar satu tema lagi, yaitu Justified by Faith. Tolong FX-nya dimatikan supaya jangan bergema ya. Dibenarkan oleh iman. Kita akan lanjutkan studi kita dalam Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Kita baca secara bersama-sama. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Saya akan bacakan ayat 21, Bapak Ibu bacakan ayat yang 22, demikian selanjutnya sampai ayat 31. Roma pasal 3 ayat 21 mulai. Yang sudah ketemu katakan amin. Iya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan kepada bangsa ini, supaya nyata bahwa Dia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Iya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya bahwa ada satu Allah yang akan mengadili baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya menyampaikan ada frasa kunci dalam nas yang barusan kita baca, yaitu karena iman. Ya, ini merupakan frasa kunci karena iman. Itu terdapat di beberapa ayat, cukup banyak, ada 6 kali disebutkan karena iman, karena iman, karena iman. Di ayat 22 karena iman, ayat 25 karena iman, ayat 27 berdasarkan iman, ayat 28 karena iman. Di ayat 30 disebutkan 2 kali karena iman. Kemudian di ayat 31 pun ada frasa karena iman. Bapak Ibu kalau suka baca dalam doktrin kekristenan, dibenarkan karena iman itu sama dengan dibenarkan oleh iman, atau pembenaran karena iman, pembenaran oleh iman.
pembenaran karena iman itu sama dengan pembenaran oleh iman. Jadi terserah saja, ya, apakah kita menyebut pembenaran oleh iman atau pembenaran karena iman. Judul kita pada malam hari ini Justified by Faith, pembenaran oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman, ya. Itu inti dari firman yang akan kita lihat sebentar. Coba kita lihat satu persatu, ya. Kebenaran disebutkan tanpa hukum Taurat, ya. Kebenaran tanpa hukum Taurat telah dinyatakan. Kebenaran tanpa hukum Taurat dinyatakan oleh Allah. Kebenaran Allah dinyatakan tanpa hukum Taurat, ya. Atau dengan kata lain, Allah membenarkan manusia tanpa hukum Taurat. Tetapi Allah mempunyai jalan lain untuk membenarkan manusia. Bukan hukum Taurat, tetapi jalan baru yang dimaksud adalah jalan iman. Jalan iman. Perlu kita ketahui, Bapak Ibu Saudara, pada saat itu ada dua golongan juga orang Kristen. Pertama adalah orang Kristen yang merupakan keturunan Yahudi. Orang Kristen merupakan keturunan Yahudi. Kemudian yang kedua, ada orang Kristen yang non-Yahudi. Artinya bangsa kafir di luar bangsa Israel, kemudian menerima Kristus, menerima Yesus, dan mereka jadinya menjadi Kristen. Masalahnya adalah ketika itu orang-orang Kristen Yahudi ini atau orang-orang Kristen yang berketurunan Yahudi masih merasa bahwa percaya kepada Yesus itu tidak cukup, atau iman kepada Yesus itu tidak cukup, ya. Dan mereka menyampaikan bahwa tetap harus, ya, melakukan ritual-ritual yang disampaikan atau yang dituliskan di dalam hukum Taurat. Harus tetap memelihara upacara-upacara yang disebutkan dalam hukum Taurat meskipun seseorang sudah menerima Kristus. Yang terutama yang kita lihat adalah salah satu yang paling umum adalah sunat. Jadi pada saat itu meskipun orang sudah mengenal Kristus atau percaya kepada Kristus, tetapi orang Yahudi ini atau keturunan Yahudi Kristen ini atau Kristen Yahudi ini meminta supaya bangsa-bangsa kafir itu disunat juga. Jadi selain percaya kepada Kristus, mereka juga mesti disunat, harus disunat supaya selamat. Jadi sunat itu salah satu contoh ritual yang diharuskan oleh orang Kristen keturunan Yahudi, ya. Tidak boleh, tetap harus disunat. Artinya orang-orang Kristen di luar Yahudi harus diyahudikan dulu supaya komplit, ya. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus di sini. Ini yang ditentang oleh Paulus, bahwa ketika seseorang sudah percaya kepada Kristus itu sudah cukup, tidak perlu disunat, dalam pengertian untuk selamat, ya Bapak Ibu, ya. Tidak perlu disunat untuk selamat, ya. Cukup percaya kepada Kristus, cukup. Tidak perlu disunat, tidak perlu melakukan ritual-ritual Yahudi yang mereka lakukan sebelum mereka percaya kepada Kristus. Nah, ini yang ditentang oleh Paulus juga dalam nas ini. Allah telah menyatakan kebenarannya tanpa hukum Taurat, ya. Dan disaksikan di dalam kitab Taurat. Hal ini disaksikan dalam kitab Taurat. Sebenarnya hal ini setelah disampaikan juga dalam kitab Taurat. Artinya hukum Taurat telah mengatakan jalan yang baru tersebut kepada mereka dan kepada kita. Kemudian kebenaran tanpa hukum Taurat juga dinyatakan, disaksikan dalam kitab para nabi. Kita tidak sempat pada malam hari ini, mungkin lain waktu kita akan lihat beberapa contoh bagaimana sebenarnya hukum ini, hukum iman ini sudah ada pada
zaman perjanjian lama. Perjanjian baru bahkan sudah ada di dalam perjanjian lama. Itu yang tidak dimengerti oleh orang Yahudi, atau lebih khusus Kristen yang berketurunan Yahudi. Mereka menganggap yang lahiriah juga harus tetap dilakukan, ya, selain percaya kepada Kristus. Tetapi yang sebenarnya adalah bahwa Kristus itu cukup, ya. Kristus itu cukup, beriman kepada Kristus itu cukup. Itu yang disampaikan oleh Paulus, ya. Karena ayat berikutnya dikatakan, apa itu kebenaran tanpa hukum Taurat, ya? Kebenaran tanpa hukum Taurat artinya kebenaran karena iman. Ya, ini dia, ini yang dinyatakan juga, kebenaran karena iman. Ayat 22, ya. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kebenaran karena iman telah dinyatakan. Ini jalan baru yang dimaksud. Yang jalan baru yang disebutkan tadi telah disaksikan dalam hukum Taurat. Bahkan Abraham pun dibenarkan oleh Allah bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Mengapa demikian? Karena Abraham itu sudah hidup sebelum Taurat turun. Ya. Abraham kan masih jauh di depan, ya. Taurat nanti ke depan, ya, di zaman Musa. Jadi Abraham itu dibenarkan bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Itu yang dimaksud di sini, bahwa hukum Taurat juga atau kitab perjanjian lama juga telah menyaksikan bahwa kebenaran itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Salah satu contoh yang paling faktual adalah Abraham. Abraham dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Allah, bahkan sampai disebut sebagai bapak orang beriman. Dia bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena dia beriman kepada Allah. Allah memanggil dia dari tanah Ur Kasdim, ya. Kemudian Abraham mengikuti panggilan Allah dan dia meninggalkan penyembahan berhala yang dilakukan oleh keluarganya pada masa itu. Dia pergi atau berangkat dari tanah itu dan menuju tanah Kanaan yang dijanjikan atau yang akan ditunjukkan oleh Allah. Ya, jadi bukan karena dia melakukan hukum Taurat, tapi karena dia beriman kepada Allah. Ini jalan baru yang sampaikan oleh Paulus di sini. Ya. Kitab Taurat menyaksikan hal tersebut dan kitab para nabi juga menyaksikan bahwa jalan kebenaran itu adalah jalan iman. Jalan baru adalah jalan iman. Allah membuat manusia benar melalui iman. Kita sudah belajar pada pertemuan-pertemuan yang lampau bahwa orang benar hidup oleh iman, ya. Orang benar hidup oleh iman. Jadi ini jalannya, jalan iman. Iman kepada siapa? Tentu iman kepada Yesus Kristus atau iman di dalam Yesus Kristus. Nah, iman di dalam Yesus Kristus atau jalan iman ini berlaku kepada semua, ya, berlaku bagi semua orang percaya. Allah melakukan itu untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena di mata Tuhan atau di mata Allah sebenarnya manusia setara, sama. Nah, ini juga belakangan baru diketahui oleh umat Tuhan atau oleh orang-orang Yahudi, termasuk Rasul Petrus. Karena selama ini, ya, mereka berpikir mereka itu adalah bangsa yang superior, ya, bangsa yang lebih daripada yang lain. Karena berbagai alasan itu, karena mereka memiliki Taurat, karena mereka bangsa yang bersunat, karena mereka memiliki Tuhan, karena mereka memiliki kemah suci atau tabernakel, sehingga mereka merasa menjadi bangsa yang paling spesial, ya. Dan dengan demikian mereka juga sangat menganggap rendah bangsa-bangsa lain. Bahkan seperti yang saya sampaikan, makan saja mereka tidak bisa bersama-sama dengan orang lain, atau duduk bersama seperti ini tidak bisa, ya. Mereka tidak sudi untuk duduk bersama-sama seperti ini, ya. Karena mereka menganggap bangsa lain itu adalah bangsa yang tidak bertuhan, bangsa kafir, ya, bangsa yang menyembah berhala,
ya, termasuk perempuan Kanaan atau Syrofinesia, ya, yang Yesus sebutkan roti hanya diberikan kepada anak, nah, bukan kepada anjing. Jadi orang Yahudi pada masa itu secara religius, ya, secara rohani menganggap bangsa lain itu seperti anjing, ya, yang najis, ya, binatang najis. Tapi di sini kita melihat ternyata Tuhan semakin membukakan, ya, rahasianya bahwa ternyata di mata Tuhan manusia itu adalah sama atau setara. Manusia itu adalah ciptaan Allah yang setara. Itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dibenarkan. Orang yang beriman kepada Yesus, apakah dia bangsa Yahudi secara jasmani atau keturunan, ya, dan juga apakah dia bangsa yang lain yang bukan keturunan Yahudi, ketika dia percaya kepada Kristus, dia menjadi orang benar karena imannya. Ini ayat yang ke-22, Bapak Ibu. Kemudian ayat 23, mengapa semua orang sama? Karena dikatakan oleh Paulus, semua orang telah berbuat dosa. Ini kondisi manusia secara universal, kondisi semua manusia yang tanpa iman. Bagaimana kondisi semua manusia yang tanpa iman atau semua orang yang tanpa iman? Ya, telah berbuat dosa. Sejak Adam, manusia telah berbuat dosa. Sampai pada saat Alkitab atau kitab Roma ini ditulis, semua telah berbuat dosa. Semua manusia telah berbuat dosa. Dan kedua, dikatakan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam terjemahan lain atau dalam versi yang lain dikatakan semua orang tidak cukup baik untuk kemuliaan Allah. Semua orang tidak cukup baik di hadapan Allah. Tidak ada manusia yang cukup baik bagi kemuliaan Allah. Ini kondisi manusia yang tanpa iman. Tanpa iman. Telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, ini semua berlaku, kepada semua berlaku. Semua orang yang tanpa iman. Ya, semua orang yang tanpa iman telah berbuat dosa. Semua orang yang tanpa iman telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada kecuali. Nah, ini yang disampaikan oleh Paulus di sini. Walaupun dia pun sebenarnya adalah keturunan Yahudi, kalau kita baca dalam kitab yang lain, Paulus ini adalah keturunan Yahudi dari suku Benyamin, ya. Tetapi dia pun juga menuduh bangsanya sendiri atau umat Yahudi sendiri juga telah jatuh ke dalam dosa, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kemudian sebaliknya ayat 24, ya, kondisi semua orang dengan iman. Tadi tanpa iman telah berbuat dosa, tanpa iman telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ketika manusia beriman, ya, atau dengan iman, dikatakan, ya, dia dibenarkan oleh kasih karunia, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ini sebaliknya, manusia dengan iman, ya, dibenarkan oleh kasih karunia. Manusia dibenarkan di hadapan Allah oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia. Manusia dibenarkan karena anugerah, dari Allah, bukan karena dia melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan kepada Allah, tapi semata-mata kasih karunia, semata-mata anugerah Allah. Itu nanti diulang oleh Paulus dalam kitab Efesus juga, ya. Karena kasih karunia, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tetapi oleh kasih karunia manusia dibenarkan di hadapan Allah.
Ada dua hal Bapak Ibu Saudara terkait dengan kasih karunia ini ya. Pertama, saya catat di sini. Pertama, dari sisi penerima atau dari pihak penerima ini tidak pantas ya untuk kasih karunia itu. Sebagai penerima kasih karunia, manusia sebenarnya tidak layak. Manusia sebenarnya tidak layak atau tidak pantas untuk menerima kasih karunia Allah. Manusia tidak pantas atau tidak layak untuk menerima anugerah Allah. Mengapa? Ya, karena ayat yang sebelumnya tadi. Karena status manusia telah berdosa. Status seluruh manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sebenarnya dalam status seperti itu, dalam kondisi seperti itu, ya, manusia tidak layak untuk menerima anugerah. Anugerah ini adalah sesuatu yang terbaik yang dari Allah. Itu anugerah. Sesuatu yang terbaik yang diberikan oleh Allah, itu anugerah. Ya. Sementara dari sisi penerimanya, ya, yaitu manusia pada masa itu, ya, pada masa sebelum iman itu, sebelum beriman, mereka adalah manusia-manusia yang tidak layak. Kita sudah belajar pada pertemuan sebelumnya bagaimana kita menyaksikan ya kondisi manusia yang telah berada di bawah kuasa dosa. Kondisi manusia yang berada di bawah kuasa dosa. Manusia sudah anjlok. Manusia sudah bobrok, ya. Manusia telah rusak serusak-rusaknya. Kita belajar pada Kamis yang lalu bagaimana rusaknya manusia itu. Seluruhnya, seantero manusia telah rusak, tidak ada lagi yang baik dalam diri manusia. Ketika manusia itu sudah berada di dalam kuasa dosa, dirusak oleh dosa itu, dirusak oleh hawa nafsunya, dirusak oleh iblis. Ya, manusia telah jatuh pada satu status, satu kondisi dalam pelajaran teologi sebut bejat total, ya, total depravity, bejat total. Ya, jadi nggak ada lagi yang baik dalam dirinya. Dalam kondisi seperti ini Bapak Ibu, sebenarnya yang layak bagi manusia hanya satu, yaitu hukuman. Karena jelas dikatakan oleh Allah pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden sebelum mereka jatuh ke dalam dosa, kalau engkau makan daripada itu buah yang dilarang oleh Tuhan, pada hari itu juga engkau akan mati. Ya, ini yang pantas bagi manusia yang jatuh ke dalam dosa. Mati, dihukum. Manusia patut dihukum, manusia pantas dihukum, manusia layaknya mati. Ya. Karena upah dosa adalah maut, dikatakan firman Tuhan. Manusia pantasnya binasa dan terpisah dari Allah. Ya, itu pantasnya. Jadi dari penerimanya, dari manusia sendiri, sebenarnya manusia tidak pantas menerima anugerah itu. Manusia tidak layak menerima anugerah itu, anugerah yang besar itu, anugerah yang indah itu, anugerah yang agung yang dari Allah, anugerah yang terbaik yang dari Allah. Karena segala sesuatu yang dari Allah selalu yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Ya, termasuk anugerah ini. Tidak ada lagi sesuatu sebenarnya dalam diri manusia itu, ya, yang membuat dia pantas, ya, sebagai syarat untuk menerima anugerah itu. Tidak punya sesuatu yang baik dalam dirinya untuk menerima anugerah yang agung itu. Jatuh ke dalam dosa. Sejak kejatuhan ke dalam dosa, kita sudah baca juga minggu yang lalu, seluruh kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Ya, ini bayangkan Bapak Ibu, seluruh kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan, selalu membuahkan kejahatan. Itu makanya Allah turun dengan hukuman, membinasakan manusia itu dengan air bah, karena sudah memuncak dosanya sampai ke langit. Ya. Mungkin beberapa orang dari kita mengikuti kemarin ya kasus Sambo. Setelah pengadilan yang panjang dan melelahkan itu digelar sedemikian rupa dan disaksikan oleh seluruh bangsa ini, bahkan ketika
Si terdakwa juga menyampaikan pledoi atau pembelaan diri. Tapi apa yang dikatakan hakim? Hakim mengatakan, ya, tidak ada unsur yang meringankan. Tidak ada unsur yang meringankan, ya, bagi terdakwa, bagi Sambo itu. Maka hukumannya harus maksimal, sehingga hakim menjatuhkan hukuman atau vonis melampaui tuntutan dari jaksa penuntut. Itu sebenarnya jarang ya Bapak Ibu ya, hakim itu menjatuhkan hukuman melampaui tuntutan. Tapi ketika mungkin si hakim itu melihat, ya, bagaimana kejahatan itu, ya, dilakukan, nah, tidak ada satupun unsur yang meringankan, sehingga dia berani memutuskan vonis yang maksimal. Vonis maksimal mati katanya kan. Nah ini kondisi kita juga Bapak Ibu, tidak ada yang meringankan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika manusia berada di bawah kuasa dosa, tidak ada sesuatu yang meringankan lagi, karena sudah di bawah kuasa dosa. Maka hukumannya mati. Nah ini Bapak Ibu, seringkali manusia ini, khususnya apalagi pada zaman-zaman akhir ini, menganggap dosa itu sesuatu yang remeh, menganggap kejahatan itu sesuatu yang biasa saja, menganggap kejahatan dosa itu sebagai biasa saja, tidak serius. Itu yang melukai hati Tuhan. Sementara Allah begitu jijik melihat dosa itu, begitu jijik melihat kejahatan itu, tetapi bagi manusia itu sesuatu yang biasa saja. Kita melihat pada akhir-akhir ini bagaimana kejahatan itu semakin masif, ya, semakin terbiasa manusia melakukan kejahatan, ya, sepertinya sudah mati rasa, sudah tidak ada nurani lagi, ya. Itu mengerikan sekali. Dengan anak, dengan keluarga, bayangkan dengan keluarga saja bisa melakukan kejahatan semacam itu, seperti yang kita saksikan belakangan ini. Apalagi dengan orang lain, dengan anak sendiri bisa melakukan pelecehan seksual semacam itu, ya. Dengan anaknya sendiri yang masih kecil, ya, bagaimana dengan orang lain? Itulah kejahatan yang semakin merajalela pada saat ini, sehingga sebenarnya tidak ada lagi unsur yang meringankan dalam diri manusia, hanya pantas dihukum. Ini penerima anugerah itu. Ini kondisi dari penerima anugerah itu. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia ini setiap penganugerahan diberikan kepada yang layak. Benar ya? Setiap penganugerahan diberikan kepada yang layak. Ya, anugerah diberikan kepada yang terbaik di sebuah bidang. Pemberian Nobel diberikan kepada orang yang terbaik di bidangnya. Pemenang undian bank diberikan kepada penabung yang terbaik. Dia mendapatkan mungkin hadiah mobil. Itu penabung terbaik, paling banyak tabungannya. Dia diberikan hadiah, dia diberikan anugerah. Award tahunan juga diberikan kepada yang paling berprestasi, yang paling populer, yang paling hebat. Itu penerima anugerah di dunia ini. Nggak ada sesuatu hadiah diberikan atau dianugerahkan kepada orang yang buruk. Tidak ada piala yang diberikan kepada orang yang jelek, selalu kepada orang yang terbaik. Tetapi berbeda dengan Tuhan kita. Tuhan memberikan anugerah itu kepada manusia yang tidak layak. Amin Bapak Ibu. Iya, ini beda sekali. Coba perhatikan semua acara-acara penganugerahan itu. Ya, kepada siapa anugerah itu diberikan? Kepada siapa piala itu diberikan? Kepada siapa award diberikan? Pasti kepada orang yang terbaik, penyanyi terbaik, ya, konten kreator terbaik, YouTuber terbaik, pemain bola terbaik, semua kepada yang terbaik. Tetapi Allah memberikan anugerah kepada orang yang paling bejat, orang yang sudah busuk, manusia yang sudah bobrok,
yang sudah bejat total kepada manusia yang tidak layak. Kita sebenar-benarnya tidak pantas untuk dibenarkan. Ya. Kita sesungguhnya tidak pantas untuk dibenarkan. Ya. Tetapi itu yang terjadi pada kita. Kita dibenarkan oleh kasih karunia ini. Ya. Kemudian yang kedua aspek dari anugerah ini, yang pertama tadi saya sampaikan penerimanya, manusia penerimanya tidak layak. Tetapi yang kedua juga dari sisi pemberi, yaitu Allah pun tidak harus memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Jadi Bapak Ibu jangan pikir Allah itu harus menyelamatkan kita, Allah itu harus mengasihi kita, Allah itu harus memberkati. Enggak ada keharusan dari sisi Allah untuk melakukan semua yang baik kepada kita. Melihat kondisi kita tadi, kita yang sudah memberontak, manusia yang sudah memberontak, manusia yang sudah durhaka, ya, manusia telah melawan Allah, manusia telah melecehkan Allah, yang telah menghina Allah. Dari sisi Allah pun sebenarnya tidak harus, tidak harus membenarkan manusia. Allah memberikan kasih karunia ini Bapak Ibu ya. Mengapa Allah memberikan kasih karunia? Karena kerelaan kehendaknya dan terutama karena kasihnya. Amin Bapak Ibu. Ya. Hanya itu saja. Mungkin bagi kita manusia ya, kalau ada seseorang yang kita pikir tidak layak yang untuk kita berikan, untuk kita kasihi, kita akan cari yang lebih layak. Benar ya? Kau nggak layak kau dikasihi, kau nggak layak dibantu, kau tidak layak kau menerima sesuatu yang baik. Kita cari yang lain. Dan di sini juga Allah, saya katakan tidak harus, tetapi ya, Allah itu didorong oleh kasihnya, Coba kita baca, bantu Desi, ayat yang sangat populer bagi kita. Kita coba renungkan sekali lagi ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 ya. Demikian firman Tuhan, karena begitu besar kasih. Iya, perhatikan Bapak Ibu ya. Begitu besar. Ya, bukan kasih sembarang aja, bukan kasih sekedar saja. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan manusia yang telah jatuh itu, kemudian sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal. Iya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Iya. Tadinya sudah sepantasnya dihukum, ya, seharusnya dibinasakan. Tetapi hati Allah itu begitu mengasihi manusia. Jadi tidak ada alasan lain di dalam diri manusia, ya, sehingga ia merasa layak. Itu makanya nanti kita lihat ke bawah nanti, tidak ada alasan untuk bermegah. Ya. Ketika kita mendapatkan kasih karunia semacam ini, tidak ada alasan untuk sombong. Kita akan melihat nanti. Di sini kita lihat hanya karena begitu besar kasih Allah, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu Yesus Kristus. Kalau saya mencoba mencerna ini Bapak Ibu ya, ini memang tidak mungkin. Saya berpikir juga tidak mungkin seperti itu. Tapi ketika saya pikirkan, mengapa Allah sampai merelakan anak tunggalnya, sampai merelakan Yesus Kristus yang nanti juga akan kita rayakan kematiannya, kita peringati kematiannya pada Jumat Agung, ya. Mengapa sampai Allah merelakan atau menganugerahkan Yesus Kristus? Ini pemikiran saya Bapak Ibu. Seakan-akan Allah itu lebih mengasihi manusia yang berdosa itu daripada anaknya sendiri. Itu yang bisa saya tangkap. Mengapa dia bisa menganugerahkan anaknya? Nah, kalau dalam transaksi Bapak Ibu,
Kita hanya akan mau bertransaksi ketika nilai barang yang kita tuju itu adalah lebih berharga daripada yang kita bayarkan ini. Ketika saya misalkan beli handphone 3 juta, berarti bagi saya nilai handphone itu lebih daripada 3 juta. Makanya saya rela untuk memberikan itu. Memberikan dari saya 3 juta untuk mendapatkan itu. Itu logikanya. Saudara yang suka jual beli, ya, mungkin Pak Siregar juga suka transaksi, Pak ya. Bapak akan taksir harga barang ini, kira-kira berapa? Ya. Contohnya, Bapak taksir 300.000 saja. Tapi dia ngotot harus 1 juta atau katakan 500. Bapak tidak akan beli, benar Pak ya? Iya, itu kita. Jadi mengapa Allah harus memberikan anaknya? Itu di pikiran saya, Bapak. Berarti Allah itu lebih mengasihi kita daripada anaknya untuk sementara itu ya. Kalau enggak, tidak akan rela dia. Sehingga ia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi hukuman manusia sudah harusnya mati, sudah harusnya binasa, tetapi karena begitu besar kasih Allah, itu yang memotivasi dia, mendorong Allah untuk memberikan jalan keluar, yaitu Yesus Kristus. Ini kasih karunia Bapak Ibu. Kasih karunia itu diberikan secara cuma-cuma. Maka saya sebutkan di situ, kita dibenarkan dengan cuma-cuma. Kasih karunia adalah pemberian secara cuma-cuma. Cuma-cuma berarti gratis, tidak bayar sesuatu. Kasih karunia adalah hadiah bagi kita. Kasih karunia adalah anugerah yang cuma-cuma. Kalau kita menerima hadiah, mungkin sering kita menerima hadiah, itu berarti kita tidak bayar. Kita ulang tahun, diberikan hadiah oleh orang, iya, kita tidak bayar untuk hadiah yang diberikan. Itu namanya hadiah. Ya, kalau kita bayar berarti jualan kan, ya. Namanya hadiah tidak bayar. Paling bayarnya terima kasih, thank you, iya kan? Kalau Pak Utagal kasih saya hadiah, kemudian Pak Utagal ngomong, nanti bayar ya, itu bukan hadiah dong ya, dia jualan ya. Namanya hadiah tidak bayar. Kasih karunia juga demikian. Kasih karunia itu gratis, cuma-cuma. Tetapi ketika saya pikirkan ini Bapak Ibu, ada juga 2 sikap ya. Ada 2 sikap manusia terhadap kasih karunia atau terhadap pemberian ini. Sikap pertama ya adalah orang sangat menghargai. Ketika mendapatkan hadiah, dia sangat menghargai. Ya, dia sangat menghargai. Saya katakan tadi bahwa kasih karunia ini adalah hal yang paling berharga dari Allah, hal yang paling terbaik dari Allah. Ya. Yesus Kristus adalah hal terbaik yang dimiliki Allah Bapa. Itu yang diberikan, itu kasih karunia yang diberikan kepada kita. Ya. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal ini adalah yang terbaik. Ya. Tetapi saya catat di sini, ya, ada 2 sikap. Pertama, memang ada manusia yang sangat menghargai. Ya. Ketika manusia menerima Kristus, dia sangat menghargai Kristus, dia sangat menghargai kasih karunia yang luar biasa ini, dia sangat menghargai iman ini. Ya. Ini sesuatu yang spesial bagi dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus telah diberikan bagi saya. Dia menghargai dengan begitu indah ya. Dia menjaga imannya sungguh-sungguh. Ya, karena dia tahu ini sesuatu yang sangat berharga. Dia mendapatkannya ya dengan cuma-cuma. Ini sikap yang pertama, ini sikap yang seharusnya, ini sikap yang benar Bapak Ibu. Tetapi yang kedua, ada juga orang ketika menerima kasih karunia, ketika menerima pemberian, ya, orang ini acuh tak acuh. Orang ini sembarangan saja, orang ini acuh tak acuh. Menerima kasih karunia karena gratis, karena tidak bayar apa-apa. Dia
sembarangan saja, tidak menghargai. Gratis kok, keselamatan gratis kok, iman gratis kok, ibadah gratis kok, semua gratis kok. Ngapain harus dihargain? Saya nggak bayar apa-apa kok. Ngapain capek-capek gitu ya? Ini dia. Ini dia Bapak Ibu, sikap yang tidak tepat. Tidak tepat. Saya pastikan sikap yang tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Kasih karunia memang cuma-cuma, kita dibenarkan dengan cuma-cuma, tetapi kasih karunia atau kemurahan itu bukan sesuatu yang murah. Ya. Kemurahan Tuhan bukan sesuatu yang murahan. Ya. Sebaliknya, Tuhan berikan kepada kita itu gratis. Mengapa gratis? Karena kita tidak akan sanggup membayarnya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tidak akan sanggup membayar keselamatan kita, tidak akan sanggup membayar Kristus, tidak akan sanggup membayar darah itu. Mengapa gratis? Karena kita tidak sanggup. Ya, tidak akan mampu membayarnya. Ya. Bukan karena murahan, bukan karena anak tunggal Allah itu murahan. Anak tunggal Allah, Yesus Kristus, dia bukan manusia sembarangan. Dia kan bukan manusia yang di emperan sana, gelandangan, nggak ada kerjaan untuk menebus kita. Itu yang Allah berikan kepada kita, bukan murahan, bahkan yang paling mahal. Itu yang Tuhan berikan. Mengapa gratis? Karena manusia tidak akan sanggup untuk membayar. Tetapi jangan kita berpikir ketika sesuatu itu gratis, maka tidak ada yang bayar. Itu gratis karena ada yang bayar, kita yang menikmati saja. Sesuatu yang kita nikmati gratis, berarti ada yang bayar untuk kita. Jangan sampai kita tidak menghargai. Contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, ketika kita diajak misalkan ditraktir orang kaya makan di hotel, kemudian ketika tahu bahwa ini gratis, saya tidak bayar apa-apa kok, apakah kita akan sembarangan makan terus ludah-ludahin semua makan makanan itu? Makan sana sembarangan, buang-buang makanan. Apakah begitu sikapnya? Gratis kok, saya nggak bayar apa-apa kok, gratis. Tapi seringkali begitu Bapak Ibu. Ketika sesuatu gratis kita sembarangan, kita sembrono, kita tidak menghargai Bapak Ibu. Padahal makan di situ mahal sekali. Ya. Mungkin sekali makan bisa jutaan. Tetapi kenapa ketika ada yang dibawa ke sana kemudian dia sembarangan saja? Ya, jangan sampai pernah menunjukkan sikap seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak bayar bukan berarti tidak dibayar. Kita tidak bayar karena ada yang bayar untuk itu. Amin Bapak Ibu. Siapa yang bayar? Ya Yesus. Jangan salah. Ketika kita menerima sesuatu dengan gratis, jangan salah kaprah. Memang cuma-cuma. Biasanya di dunia ini orang kasih gratis karena sudah tidak laku, ya. Sudah dagangan mungkin tidak laku, dikasih gratis, dibagi-bagikan, ya, tidak laku lagi, ya. Gratis karena tidak ada lagi nilainya bagi kita, ya. Seperti kita buang sampah aja gitu ya. Baju kita mungkin sudah tidak pakai lagi, tidak suka lagi, ya, kita bagi-bagi ke orang atau kita buang. Itu namanya gratis. Gratis karena kita tidak suka lagi, ya. Kita berikan gratis. Itu dunia. Tetapi yang Allah berikan ini bukan sesuatu yang sekedar, ya, sembarangan. Ini perbedaan kita dengan Allah. Pernah nggak saudara milih-milih bajumu yang terbaik, ya, yang paling kau suka untuk berikan kepada orang? Yang paling Anda suka berikan kepada orang. Biasanya kan bukan begitu. Cari yang sudah tidak dipakai lagi, sudah lapuk-lapuk, baru kasih orang. Dan begitu pun kita
masih merasa paling baik kan? Ya. Udah memberikan yang tidak kita nilai lagi, yang kita tidak sukai lagi, kita berikan kepada orang, dan kita masih merasa lebih baik dengan melakukan itu. Tetapi pemberian dari Allah ini, anugerah dari Allah, ya bukan seperti itu. Ini adalah sesuatu yang terbaik yang dari Allah. Dibenarkan karena penebusan dalam Kristus. Kita dibenarkan karena penebusan di dalam Kristus. Iman yang diperhitungkan sebagai kebenaran dan mendatangkan pengampunan dosa adalah iman kepada Kristus dan kematiannya yang membawa kepada penebusan, membawa penebusan kepada kita. Ya. Manusia menjadi benar di hadapan Allah dengan membuatnya bebas dari dosa oleh Yesus Kristus. Ya. Ditebus sehingga ini nanti membawa kita kepada poin berikutnya dalam ayat berikutnya, yaitu Kristus adalah jaminan pendamaian. Kita akhirnya diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Ya. Dalam ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Kembali lagi ya, karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi Kristus adalah jalan pendamaian. Yesus telah ditentukan oleh Allah menjadi jalan pendamaian. Allah telah memberikan Yesus sebagai jalan untuk mengampuni dosa kita. Ini karena iman juga, ya. Iman dalam darahnya. Allah mengampuni kita melalui Yesus Kristus yang telah mati. Ya. Melalui kematian Yesus, kematian yang berdarah. Ya. Kematian Yesus adalah penumpahan darah. Penumpahan darah. Dan dianalisa oleh orang-orang pintar yang bergerak di bidang kedokteran. Jadi Yesus itu mati karena darahnya sudah tertumpah, sudah habis, karena dia kan dicambuk itu ya, dari pengadilan itu, dan dia menyeret salibnya sampai ke Golgota itu. Sepanjang jalan itu, saudara boleh bayangkan yang sudah tercabik-cabik, manusia yang sudah tercabik-cabik itu, ya, menapaki jalan Via Dolorosa itu sampai ke bukit tengkorak Golgota, membawa salib itu, pasti berlumuran darah semua. Jejak-jejak Yesus berlumuran darah. Nah, ini kematian Yesus bukan kematian biasa. Kematian karena serangan jantung misalkan. Enggak. Kematian karena darahnya tertumpah. Kemudian ketika dia ada di atas salib di Golgota, dipaku lagi tangannya, dipaku kakinya, ditombak lambungnya. Ya. Makanya ini yang dikatakan oleh Ibrani, ya, sehubungan dengan pengampunan. Coba Desi, Ibrani 9 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Iya. Dan tanpa berupa darah tidak ada pengampunan. Iya. Jadi pengampunan itu terjadi karena penumpahan darah, dan darah itu adalah darah Yesus Kristus. Sebutkan juga Allah menunjukkan keadilannya. Allah telah memberikan Yesus untuk menunjukkan bahwa ia selalu melakukan yang benar dan patut. Allah menunjukkan keadilannya. Perhatikan Bapak Ibu, tadi saya katakan sepantasnya, kalaupun tadinya Allah langsung menghukum manusia, itu sesuatu yang pantas. Karena sudah Tuhan peringatkan, sekali kau makan itu, kamu akan mati pada hari itu juga. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan pada saat itu binasa, sudah sepantasnya. Tetapi kita melihat di sini Allah melakukan jalan, memberikan jalan, ya, supaya manusia itu tetap beroleh pengampunan, dan ini jalan pengampunannya.
Dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk berkata bahwa Allah tidak adil. Tuhan telah memberikan jalan. Belum itu, ya, Allah pun menunjukkan keadilannya. Allah menunjukkan keadilannya. Setelah itu Allah menunjukkan kesabarannya juga, Bapak Ibu. Ya, Allah begitu sabar dan tidak langsung membinasakan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Tidak langsung membinasakan Adam dan Hawa, tidak langsung membinasakan manusia-manusia berikutnya, tidak langsung membinasakan manusia-manusia pada saat ini. Selalu Tuhan berikan kesempatan. Kesabarannya adalah kesempatan yang sangat panjang bagi para pendosa, supaya pendosa itu bertobat. Tetapi, ya, luar biasanya manusia yang berdosa ini, malah kesabaran Tuhan ini sering, ya, disalahpahami, bahkan sering dilecehkan. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasul Petrus, coba Desi, 2 Petrus 3 ayat 15. Sehubungan dengan hal ini, dengan kesabaran Tuhan, dengan penghukuman Tuhan, ya, Petrus juga memberikan sebuah pernyataan tentang Rasul Paulus, ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, Iya. untuk beroleh selamat. Iya. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, Iya. telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Iya. Apabila ia berbicara, Perhatikan ini Bapak Ibu. apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, Iya. dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, Iya. sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, Iya. sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Iya. Jadi kesabaran Tuhan ini diputarbalikkan. Iya. Saya catat di sini Bapak Ibu, ya. Salah satu kejahatan dan kebejatan manusia terlihat, ya, ketika ia menjadi kurang ajar kepada orang baik. Ya. Seringkali manusia itu ketika melihat orang yang baik malah dijahatin, ya. Oh, ini baik ini Pak Siregar ini, bisa ditipu ini. Akhirnya dijahatin, dikerjain, ditoko-tokoin kata orang Batak, ya. Ini baik ini. Ini paling bejat ini manusia begini. Itu makanya kalau kita perhatikan Bapak Ibu, siapa yang paling sering tertipu? Orang jahat atau orang baik? Orang baik, ya. Yang sering ketipu, yang sering kecolongan, yang sering dibohongi, ya orang baik. Siapa yang menjadi bulan-bulanan? Ya orang baik. Siapa yang menjadi korban? Orang baik. Orang baik selalu menjadi bulan-bulanan. Yang menipu ya orang jahat. Termasuk juga kepada Allah, karena begitu baiknya Allah ini sehingga diputarbalikkan. Kebaikan Allah itu dan kesabaran Allah itu dianggap sebagai kesempatan untuk berleha-leha, melampiaskan semua hawa nafsunya. Padahal kesabaran Tuhan itu Tuhan berikan panjang sabarnya supaya manusia itu bertobat. Tapi malah itu digunakan sebagai kesempatan untuk melakukan yang lebih bejat lagi. Maka Allah menunjukkan kebenarannya nanti. Selama waktu ini Tuhan berikan, ya, Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesempatan untuk datang kepada Yesus. Karena Allah menunjukkan kebenarannya dengan memberikan Yesus kepada kita, kepada manusia. Maka saatnya nanti Allah akan menghukum dengan adil. Sudah diberikan semua sarana prasarana untuk manusia kembali kepada Tuhan, tapi tidak digunakan. Ya, wajarlah hukuman Tuhan, adillah hukuman Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Memang sudah manusia itu sudah menentukan dirinya untuk binasa. Berikutnya, ya, 27:8 dibenarkan karena iman lagi, ya. Jadi di sini, ya, tidak ada dasar untuk bermegah. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi
tidak ada dasar untuk bermegah. Tidak ada dasar kita untuk sombong lagi. Ya. Karena semua pemberian Tuhan. Ya. Jangan sampai ada orang Kristen yang sombong, ya, karena perbuatan pun bukanlah dasar untuk bermegah. Semua dasarnya adalah anugerah Tuhan. Kita boleh selamat karena anugerah Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan karena anugerah Tuhan. Kita boleh beribadah karena anugerah. Kita boleh berbuat baik karena anugerah Tuhan. Jadi ketika kita berbuat baik, jangan ada yang bermegah lagi. Oh, karena saya begitu begini, karena saya begini begut. Enggak lagi Bapak Ibu. Enggak ada lagi yang seperti itu. Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti belum mengerti arti anugerah ini. Paulus mengunci di sini. Tidak ada lagi dasar untuk bermegah. Karena seandainya manusia bisa selamat karena perbuatannya, maka Kristus tidak perlu harus turun ke dunia. Tetapi faktanya manusia tidak bisa memperkenan hati Allah dengan perbuatan baiknya. Berikutnya, hanya ada satu Allah bagi semua, ayat 29. Ya. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Hanya ada Allah yang satu. Itu adalah Allahnya orang Yahudi, dan dia juga Allahnya bangsa-bangsa lain. Satu Allah bagi semua. Tidak ada dua Allah. Kalau ada dua Allah, berarti yang satu adalah Allah yang palsu. Amin Bapak Ibu? Iya. Nggak ada dua Allah. Ada satu Allah untuk seluruh dunia. 30 saya coba cepat karena waktu kita. Iman adalah satu-satunya standar kebenaran. Ya, dikatakan di sana. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman, maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Ya, jadi ada satu standar kebenaran, yaitu iman. Iman adalah standar bagi orang-orang yang bersunat. Iman adalah standar juga bagi orang-orang yang tidak bersunat. Dalam hal ini Tuhan membuat sama, ya. Tuhan tidak memberikan standar ganda. Allah membenarkan orang-orang tak bersunat karena iman. Demikian juga Allah membenarkan orang-orang bersunat juga karena iman. Satu standar, yaitu standar iman. Terakhir 31. Iman meneguhkan Taurat. Ya, iman meneguhkan Taurat. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Kami meneguhkan hukum Taurat. Perhatikan Bapak Ibu, iman tidak membatalkan hukum Taurat. Ini juga seringkali salah paham, ya, karena sudah iman, sudah anugerah, makanya Taurat tidak perlu lagi. Ya, Paulus mengatakan di sini bahwa iman justru meneguhkan hukum Taurat. Iman memberikan kita perspektif baru terhadap hukum Taurat. Iman menjadi dasar yang benar dalam melakukan hukum Taurat. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita melihat ternyata, ya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ya, belum sampai kepada pengertian yang benar terhadap Taurat. Padahal mereka sudah belajar kitab Taurat, belajar perjanjian lama, tetapi ketika Yesus hadir di bumi, ketika Yesus melayani di bumi, seringkali Yesus bertabrakan atau kontras dengan mereka. Mengapa? Karena orang-orang Farisi ini tidak mengerti Taurat secara substansial. Mereka hanya mengerti Taurat dalam harafiah saja, tidak mengerti rohnya Taurat itu. Ya. Beberapa kali, ya, Yesus bertentangan dengan Farisi. Orang-orang Farisi menuding Yesus melanggar Taurat. Tetapi ketika Yesus menjelaskan begini, ini maksudnya, mereka tidak bisa apa-apa. Ya. Tidak bisa apa-apa. Ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyembuhkan manusia di hari Sabat, orang Farisi datang. Oh, dia bekerja di hari Sabat. Dia melanggar Sabat. Ya.
Ketika Yesus menjelaskan, boleh kita melakukan yang baik di hari Sabat. Kalau sapimu jatuh pada hari Sabat, apakah kau menunggu sampai hari berikutnya sapimu busuk? Kamu kan ambil juga sapimu. Ternyata mereka juga melanggar juga. Ya. Apa yang mereka tuduhkan kepada Yesus. Itu artinya ada kesalahan dalam memahami hukum Taurat. Ya. Dan itu yang diperbaiki oleh Yesus. Tetapi setiap kali Yesus melanggar hukum Taurat, Yesus langsung memberikan sebuah jawaban yang masuk pada esensi hukum Taurat itu. Ya. Makanya orang Yahudi tidak pernah dapat menunjukkan kesalahan Yesus terhadap hukum Taurat. Itu makanya Yesus juga mengatakan dia tidak membatalkan Taurat, tapi Yesus menggenapinya. Jangan salah Bapak Ibu, ada juga ajaran-ajaran sekarang ini kita tidak perlu lagi hukum Taurat, tidak perlu lagi perjanjian lama. Ada juga ajaran seperti itu. Jangan salah kaprah. Ya. Iman tidak membatalkan Taurat, tapi meneguhkan Taurat itu. Ya. Iman memberikan kita perspektif yang baru terhadap Taurat. Dan nanti kita akan melihat bahwa intinya adalah kasih. Pada orang Yahudi itu intinya adalah kebenaran. Tapi ketika Yesus datang, maka dikatakan kebenaran dan kasih. Coba kita lihat satu ayat lagi ya. Saya tambahkan sambil waktu sedikit. Yohanes pasal 1, Desi. Ini Yesus ya, membawa dua hal ini. Tetapi yang ditekankan oleh ahli Taurat dan Farisi adalah kebenarannya saja. Tetapi Yesus datang, ayat 14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Yesus ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Kasih karunia dan kebenaran Tuhan bawa itu dan Tuhan terapkan itu. Contohnya kepada perempuan yang kedapatan berzina. Kalau Taurat itu menekankan kebenaran saja, hukuman saja, hukum saja karena sudah berzina. Tetapi mereka pun salah menerapkan hukum Taurat, Bapak Ibu. Ya, contohnya ya di situ ya. Harusnya pada saat itu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi itu harusnya juga membawa laki-lakinya. Tetapi yang dibawa kenapa hanya perempuan itu? Berarti mereka juga salah dalam menerapkan Taurat. Kan dalam hukum Taurat dikatakan bersama-sama kan dibawa. Tetapi yang dibawa hanya perempuannya saja. Dan minta dirajam. Tuhan menunjukkan ya kebenaran dan kasih. Akhirnya perempuan itu bisa mendapatkan pengampunan. Saya tutup di sini Bapak Ibu. Ya, kita baca bersama-sama untuk membawa kita kepada penyembahan sebentar ya. Kita baca bersama-sama kalimat terakhir untuk menutup perjumpaan kita. 1, 2, 3. Iman menuntun kita menjalankan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh hukum Taurat. Ya, jadi iman itu bukan menggagalkan atau membatalkan Taurat, tapi ya menuntun kita supaya kita tahu bagaimana caranya menerapkan hukum Taurat. Bukan lagi harafiahnya, tapi kita masuk nanti pada esensi. Ya, masuk pada esensi-esensi Taurat itu, masuk pada rohnya Taurat itu. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini untuk membawa kita kepada penyembahan sebentar. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini meteraikan firman bagi kami pada saat ini. Seberapa banyak